Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik solih-solihah, apa kabarnya semua hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Adik-adik, perkenalkan, nama Ibu Guru, Bu Guru Yana. Bu Yana mengajar PAI di TK Al-Azhar Pala Solear. Pada kesempatan kali ini, Bu Yana akan mengajak adik-adik semua belajar dan bermain dengan tema Aku Sayang Bumi dan topik Bersih Itu Indah dan subtopik Pengelolaan Sampah dengan muatan PAI Hadis. Sebelum belajar, kita berdoa dulu ya sama-sama. Ku punya dua tangan, yang kanan dan kiri. Di setiap tangan ada 5 jari. Ku angkat semuanya lalu remas-remas. Ku tekuk keduanya lalu membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Adik-adik, berkaitan dengan topik belajar kita hari ini, Bu Guru Yana punya lagu yang bagus loh. Adik-adik boleh mengikutinya ya. Judulnya adalah Ayo Jagalah Kebersihan. Ayo jagalah kebersihan, buang sampah pada tempatnya. At-tahur syatrul iman, bersih suci sebagian dari iman. Kalau buang sampah sembarangan, awas bahaya, banjir akan datang. Astagfirullah, na'udzubillah. Adik-adik solih-solihah, coba tebak benda apa yang dipegang Bu Guru kali ini? Di tangan kanan Bu Guru ada benda yang bernama botol. Ada huruf apa aja ya yang terdapat pada kata botol? B, O, T, O, L. Botol. Yeay, pintar sekali adik-adik semua. Kemudian yang di tangan kiri Bu Guru, ini ada bunga. Bunga apa ya namanya? Betul sekali, namanya adalah bunga matahari. Wah, cantik sekali ya bunganya. Bunga matahari ini punya mahkota bunga yang sangat indah. Warnanya kuning. Coba tebak yang mana mahkotanya? Betul sekali, yang ini. Berapa jumlah dari mahkota bunga matahari ini? Kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yeay, betul sekali. Pintar sekali adik-adik semua hari ini. Nah adik-adik, masih berkaitan dengan tema belajar kita hari ini, Bu Guru punya cerita yang bagus loh. Judulnya adalah Anak-anak Bunga Matahari dan Botol Plastik. Yuk kita simak ceritanya bareng-bareng. Di suatu hari yang cerah, anak-anak bunga matahari bermain gembira. Mereka tidak sabar menunggu untuk tumbuh lebih besar. Mereka ingin sekali segera memberi manfaat untuk orang-orang melalui biji-biji mereka. Ya teman-teman, bunga matahari menghasilkan biji-biji yang bisa dikonsumsi manusia. Namanya adalah biji kewaci. Tiba-tiba
Ada seorang membuang kantong plastik besar di samping anak-anak bunga matahari. Kubrak! Kemudian orang itu pergi. Kantong plastik itu terbuka dan terdengar suara tangisan yang sangat sedih. Ternyata suara itu berasal dari si botol plastik dan si buah pisang busuk. Hei, kenapa kalian menangis? Tanya bunga matahari. Si botol plastik menjawab, Aku sedih. Kenapa aku dibuang? Aku kan bisa dipakai lagi dengan cara didaur ulang. Aku bisa jadi tempat pensil, bisa jadi pot bunga cantik, dan lain-lain. Aku juga. timpal si pisang. Aku kan bisa dijadikan pupuk. Kalau kami hanya dibuang begini, kami akan jadi sampah yang tak berguna dan hanya mengotori bumi ini. Dar! Gluduk-gluduk-gluduk. Tiba-tiba suara petir terdengar menyambar. Langit menghitam dan seketika turun hujan deras. Si botol plastik dan kawan-kawan panik sambil menangis histeris karena terbawa arus deras air hujan menuju saluran got. Sementara anak-anak bunga matahari tidak bisa berbuat apa-apa. Si botol plastik dan kawan-kawan tersangkut di saluran got. Beberapa saat kemudian, banyak pula kawan-kawan sampah lainnya yang tersangkut bersama si botol plastik. Karena air hujan tidak bisa melewati aliran yang tersumbat oleh sampah, maka semakin lama air itu meluap kemana-mana dan semakin tinggi menghampiri kawanan anak-anak bunga matahari yang sedang menangis ketakutan. Dan akhirnya, untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Anak-anak bunga matahari pun tenggelam dan terseret banjir. Batang mereka patah, daun mereka robek, bunga-bunga mereka hancur terbawa banjir. Dan mereka pun hanya menangis pasrah, mengenang cita-cita mereka yang ingin tumbuh dewasa dan bisa memberikan biji-bijinya untuk dimakan manusia. Kini, semua itu tinggallah mimpi yang tidak akan terjadi. Mereka berpelukan dan gugur bersama karena banjir. Wah, gimana ceritanya adik-adik? Seru tidak? Seru ya? Iya, kasihan sekali ya anak-anak bunga matahari yang hancur gugur diterjang banjir. Tadi dalam cerita, kenapa ya si botol plastik sama si buah pisang menangis? Ada yang tahu adik-adik kenapa? Betul sekali, mereka menangis karena mereka dibuang jadi sampah, tidak digunakan kembali dengan cara didaur ulang. Terus, tadi dalam cerita, kenapa ya bisa terjadi banjir? Siapa yang tahu adik-adik? Pintar sekali. Ya, dalam cerita tadi terjadi banjir karena orang-orang buang sampah sembarangan. Adik-adik soli-solihah, jika kita ingin menjadi muslim yang beriman, maka kita harus menyayangi bumi kita ini. Tidak boleh buang sampah sembarangan, harus menjaga kebersihan. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, At-tahuru syatrul iman, yang artinya kebersihan sebagian dari iman. Adik-adik bisa mengulangi hadis tentang kebersihan tadi? Betul sekali, pintar. Hadis tentang kebersihan, kita baca lagi ya sama-sama. At-tahuru syatrul iman. Adik-adik yang hebat, ada banyak cara untuk
satunya adalah dengan mengurangi adanya sampah. Untuk mengurangi sampah ini diperlukan adanya pengelolaan sampah. Nah, pada kesempatan kali ini, Bu Guru Yana akan mengajak adik-adik semua mengetahui cara pengelolaan sampah, yaitu ada 3M. M pertama, mengurangi penggunaan bahan-bahan yang dapat mencemari lingkungan. Contohnya adalah adik-adik bisa mengganti pemakaian kantong plastik dengan kantong yang terbuat dari bahan supaya bisa digunakan berulang kali. Dan M yang kedua adalah memakai kembali. Contohnya adalah jika adik-adik punya baju bekas di rumah yang masih layak pakai, jangan dibuang, tapi digunakan kembali dengan cara diberikan kepada orang yang membutuhkan. Bisa kepada tetangga, teman, saudara, dan lain-lain. Dan M yang ketiga adalah mendaur ulang. Contohnya adalah seperti yang ada dalam cerita tadi. Botol bekas bisa dijadikan tempat pensil dan lain sebagainya. Adik-adik hebat, sampah ini juga terbagi kepada 2 jenis loh. Pertama, ada sampah organik. Sampah organik adalah sampah yang mudah terurai. Contohnya adalah seperti kulit pisang, dedaunan, sisa-sisa dari sayuran, dan lain-lain yang mudah terurai. Dan yang kedua adalah sampah non-organik. Sampah non-organik adalah sampah yang sulit terurai. Contohnya adalah tadi, botol plastik bekas, kantong plastik, dan lain-lain benda yang sulit terurai. Nah, benda yang sulit terurai tadi jika dibuang di dalam tanah akan mencemari tanah adik-adik. Jadi jangan dibuang ya. Nah, biar tambah seru, Bu Guru punya permainan untuk adik-adik semua dari bahan-bahan loose part. Mari kita sama-sama bermain ya. Itulah tadi serba-serbi belajar kita hari ini. Seru ya? Sebelum Bu Guru tutup belajar kita hari ini, ada tugas buat adik-adik semua di rumah. Adik-adik mengumpulkan sampah organik
dibantu dengan ayah, ibu. Contohnya tadi, bisa dari sisa sayuran, sisa buah-buahan, daun-daun kering, dan lainnya yang termasuk ke dalam sampah organik. Nanti besok kita bawa ke sekolah dan kita buat pupuk sama-sama. Terima kasih adik-adik sudah mau belajar bersama Bu Guru Yana. Kita tutup belajar kita kali ini dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.